persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 Juni 2025, hari biasa Pekan Paskah ke-7. Disusun dan dibawakan oleh Frater Roland Mite SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil Yohanes bab 21 ayat 20-25 yang baru saja kita dengarkan menggambarkan pertemuan Yesus dengan Petrus setelah kebangkitannya. Dalam bagian ini, Petrus melihat murid yang dikasihi Yesus, yang kita tahu adalah Yohanes, dan penasaran tentang nasibnya. Yesus merespon bahwa itu bukan urusan Petrus, tetapi ia yang menentukan jalan setiap muridnya. Teks ini menunjukkan pentingnya fokus pada panggilan kita masing-masing, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, penekanan pada ketetapan Yesus menyiratkan bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam rencana Tuhan. Dalam konteks Pekan Paskah ke-7 ini, sebelum Pentakosta, kita diingatkan kembali tentang perwujudan harapan dan tujuan yang baru setelah kebangkitan Kristus. Dalam dunia saat ini, banyak orang menghadapi tantangan dalam menemukan identitas dan panggilan mereka. Media sosial seringkali mendorong perbandingan antar individu yang bisa membuat kita meragukan nilai dan panggilan kita sendiri. Seperti halnya Petrus yang teratur dengan sikapnya, banyak orang merasa tersesat dalam penyebaran informasi yang tidak pasti di tengah-tengah dunia dan masyarakat saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hal ini kita diajak untuk melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, fokus pada panggilan pribadi. Seperti halnya Yesus yang mengarahkan perhatian Petrus
pada panggilannya sendiri, kita harus mencari dan menjalani panggilan yang dititipkan Tuhan kepada kita tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, menghindari pembandingan. Kita perlu belajar untuk berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain dan mengingat bahwa setiap orang memiliki cara dan waktu yang berbeda dalam menemukan tujuan hidupnya. Yang ketiga dan yang terakhir, berani bertindak. Dalam kebangkitan, Yesus mendorong kita untuk bertindak dengan penuh keyakinan. Kita dipanggil untuk memberdayakan diri kita sendiri dan juga orang lain, menjalani perintah kasih terlepas dari tantangan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan memfokuskan hati dan pikiran kita pada Yesus dan rencananya bagi kita, kita dapat menemukan kedamaian dan pengertian dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, serta memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita dan juga kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.